Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam damai sejahtera semuanya. Ini masih di Hari Raya Idul Fitri ya. Tidak lupa mohon maaf lahir dan batin. Untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, komentarnya dan like-nya juga jangan lupa ditunggu sama Pak D. Untuk yang di Spotify jangan lupa follow ya, biar tahu cerita-cerita dari Dongeng Tengah Malam selanjutnya. Kali ini Dongeng Tengah Malam akan membawakan kiriman dari cerita pendengar Dongeng Tengah Malam. Pengalaman pribadinya ya, pengalaman nyata yang dikirim oleh Mbak Adisti ya. Langsung saja kita ke ceritanya ya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 90-an. Waktu itu Mbak Adisti ini masih kecil, sekitar kelas 2 SD ya. Dan ini adalah memori yang paling lama yang masih diingat Mbak Adisti. Dan pertama kalinya Mbak Adisti ini mengalami kejadian mistis. Maksud saja ya, Mbak Adisti adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Jadi kakak pertamanya itu perempuan, yang kedua laki-laki, dan yang ketiga ini adalah Mbak Adisti, dan adiknya kecil laki-laki. Tempat tinggal Mbak Adisti adalah di daerah Depok sekitar Jalan Proklamasi. Jadi pada suatu malam Mbak Adisti dan keluarga ini kan sedang menonton TV. Ya mungkin sekitar jam 8 malaman lah ya. Jadi di ruang tamu itu ada mamanya, ada papanya, ada neneknya, dan ada ketiga saudaranya yang lain. Jadi mereka semua itu lagi menonton TV. Saat jam menunjukkan 8:30 malam, mamanya Mbak Adisti ini membawa adiknya yang paling kecil ya, itu masuk ke kamar. Jadi adiknya Mbak Adisti ini kan laki ya, namanya Rizky ya. Namanya Rizky tapi biasa dipanggil Ayi karena memang mamanya kan orang Sunda ya. Jadi umur adiknya itu sekitar ya 4 tahunan lah. Jadi Ayi itu dalam bahasa Sunda itu artinya memang adik kecil. Nah, mamanya Mbak Adisti ini menggandeng adiknya Ayi itu menuju ke kamar karena ingin mengajak adiknya Ayi ini tidur. Sambil berjalan menuju kamar, mamanya juga memanggil Mbak Adisti ini supaya juga mengikuti mamanya ini ke kamar dan ikut tidur juga. Ya tentu saja Mbak Adisti ini ikutlah mamanya ke kamar. Sedangkan kedua kakaknya ini kemudian juga bergegas menuju ke kamar mereka masing-masing. Sehingga yang di ruang TV hanya ada neneknya dan papanya Mbak Adisti ini saja. Di dalam kamar, adiknya ini rupanya kan belum bisa tidur. Jadi dia itu ngoceh ke sana kemari, mengajak ngomong mamanya ini ya. Apa saja ditanyakan sama adiknya ini ke mamanya. Namanya anak kecil ya, umur sekitar 4 tahun kan lagi pinter-pinter ngomongnya gitu loh. Lah salah satu colotannya adiknya Mbak Adisti ya lucu lah. Sempat tanya juga. Salah satu pertanyaan adiknya ini ya, misalnya mama aku kenapa kita harus tidur dan lain-lain, itu kan pertanyaan yang konyol ya, tapi bagi anak kecil itu kan sesuatu banget, bagi orang dewasa itu kan lucu, pertanyaan lucu ya. Makanya Mbak Adisti ini akhirnya ya nggak bisa tidur juga karena mendengar guyonannya adiknya sama mamanya ini. Sampai kira-kira lebih kurang setengah jam dari masuk ke kamar itu ya, sambil adiknya sama mamanya ini guyon ya, bersendau-gurau dengan adiknya ini. Tiba-tiba listrik di rumah itu padam atau lampu mati. Sontak saja kakak-kakaknya ini pada teriak sambil berlarian menuju ruang TV. Karena ya kaget dan takut kegelapan barangkali ya, namanya juga masih anak-anak ya. Biasa kalau listrik mati gitu biasanya kan lari ke orang tuanya.
Sedangkan Mbak Adisti dan adiknya ini diam saja dan masih di tempat tidur. Karena memang mamanya bilang, Disti jagai dulu ya, jangan kemana-mana. Karena mama mau ambil lilin. Jangan kemana-mana nanti jatuh, nabrak tembok, kan gelap. Kamu nggak bisa lihat jalan, gitu kata mamanya Mbak Adisti. Ya sudah, Mbak Adisti akhirnya tetap diam di tempat tidur sambil memeluk adiknya Ayi tadi. Takut juga sih katanya, tapi bukan takut apa-apa, hanya takut gelap. Itu saja yang dipikirkan Mbak Adisti pada waktu itu. Dari dalam kamar itu Mbak Adisti masih mendengar papanya, mamanya, nenek dan kakak-kakaknya itu sedang bercakap-cakap di luar kamar. Dan mereka kelihatannya sibuk mencari lilin dan berusaha menerangkan seluruh area ruangan di dalam rumah. Mbak Adisti sebagai anak yang nggak tahu apa-apa ya, masih kecil ya waktu itu. Jadi hanya dia menunggu di dalam kamarnya, menunggu mamanya untuk masuk lagi. Hingga beberapa saat kemudian di dalam kamarnya Mbak Adisti ini, jadi Mbak Adisti melihat di kegelapan ini ya. Jadi di kegelapan itu Mbak Adisti melihat ada telapak tangan putih sekali. Hanya telapak tangan, jadi sebatas pergelangan saja tanpa siku dan lengan. Jadi hanya sebatas pergelangan tangan saya terlihat telapak itu terlihat putih sekali. Kayak pakai kapur gitulah. Jadi putih semua, putih banget bahkan. Telapak tangan itu seperti dada-dada ke arahnya Mbak Adisti. Jadi telapak tangan itu posisinya ada di pintu kamar ya, pas di tengah pintu. Melihat itu otomatis Mbak Adisti tercengang. Tapi saat itu Mbak Adisti merasa nggak takut karena nggak ngerti juga itu apa. Jadi malah Mbak Adisti berpikir kakak laki-lakinya itu sedang jahilin dia. Karena memang kakak laki-lakinya suka jahilin Mbak Adisti ini. Karena dianggap penakut lah dan sebagainya. Jadi dalam hati Mbak Adisti waktu itu nggak berpikiran bahwa itu menakutkan atau tidak. Yang dipikirkan bahwa kakaknya itu menjahili dia. Sampai Mbak Adisti ini refleks. Jadi saat melihat telapak tangan tersebut, itu Mbak Adisti refleks teriak memanggil mamanya. Mama, gangguin aku, panggilnya kakak ya. Gangguin aku. Begitu mendengar itu, mamanya itu langsung masuk ke kamar dengan lilin di tangannya ya. Jadi mamanya Mbak Adisti langsung bertanya kepada Mbak Adisti, kenapa Dis? Kamu bikin mama kaget aja, kan mama lagi ambil lilin. Kenapa si Aa? Dijahilin kamu gimana? Nah, gitu tak tanya mamanya Mbak Adisti ini. Jadi Mbak Adisti akan ceritain apa yang dilihat pada waktu itu. Jadi menceritakan bahwa kalau AA-nya atau kakaknya dalam bahasa Sunda ini ya, itu jahilin dia dengan melambai-lambaikan tangan yang berwarna putih. Jadi putih gitu loh. Sampai digambarkan itu sangat putih sama Mbak Adisti. Tapi nggak tahu aneh atau enggak. Jadi pada waktu mamanya tuh diceritain sama Mbak Adisti itu, mamanya ini nggak banyak menjelaskan apa-apa. Bahkan hanya bilang, oh ya sudah, namanya juga AA, biasa jahilin kamu. Nanti bilangin, mama bilangin ke AA supaya nggak jahil lagi. Begitu saat mamanya Mbak Adisti ini ya. Jadi saat Mbak Adisti menjelaskan, yang dipikir adalah kejahilan A-nya tadi oleh mamanya Mbak Adisti tadi itu. Akhirnya lilinnya ditaruh mamanya di atas meja rias di dalam kamar. Sedangkan Mbak Adisti dan Ayi masih di atas tempat tidur. Tapi mereka duduk saat itu ya. Karena Mbak Ayi sendiri malas untuk beranjak dari situ. Jadi Mbak Adisti hanya melihat mama dan neneknya itu sedang di ruang makan. Mereka berdua sedang duduk di kursi meja makan ya, sedang mau ngobrol aja gitu. Mbak Adisti nggak bisa dengar mereka sedang ngomong apa. Yang bisa didengar hanya samar-samar aja, nggak jelas gitu ya. Oh ya,
posisi ruang makan itu ada di depan persis kamarnya yang ditempati Mbak Adistini. Jadi dia bisa melihat mereka dengan jelas dari kamarnya itu. Bahkan Mbak Adisti agak tenang sedikit ya, karena lilin di kamar menerangi semua kamar dan ada lilin juga di meja makan. Jadi ya cahaya temaram mengelilingi seluruh ruangan lah. Oh ya, Mbak Adisti juga mendengar suara papanya dan kedua kakaknya itu sedang bersendagura di ruang TV. Mbak Adisti ini masih memeluk adiknya ya, yang dipanggil Ayi tadi ya, yang akhirnya adiknya juga mengantuk. Kemudian Mbak Adisti merebahkan dia dan menumpuk pantatnya yang gendut ya. Jadi adiknya ini akhirnya tertidur. Kira-kira 5 menit dari adiknya tertidur, tiba-tiba Mbak Adisti ini kembali melihat sesuatu. Kali ini bukan telapak tangan putih ya yang dilihat seperti tadi ya. Kali ini yang dilihat adalah wajah putih seperti pakai masker bengkuang. Jadi putih sekali wajah di tengah kegelapan itu ya. Ya ada sinar sih kan, sinarnya agak ke merah-merah coklat ya. Jadi itu dengan jelas sekali itu terlihat wajah putih, hanya sebundaran wajah saja tanpa kelihatan rambut, dan yang dilihat jelas itu hanya wajah putih saja. Dan Mbak Adisti sempat terpana melihatnya ya, sebagai anak kecil ya yang polos ya. Mbak Adisti hanya bisa terdiam menatap wajah putih itu. Bahkan rasa takut saat itu nggak ada sama sekali. Justru yang dilihat itu dengan sedikit kesal ya, karena yang tetap yang di pikiran Mbak Adisti bahwa AA-nya ini kembali menjahili dengan memakai topengan mainannya yang berwarna, tidak tahu dipakai warna apa, warnanya putih itu. Mbak Adisti sempat menatap wajah itu dengan fokus sekali, karena saat itu kan cahaya ruangan memang minim ya, dan cahaya juga seperti berwarna ya tadi kekuning-kuningan, kemerah-merahan gitulah ya. Jadi Mbak Adisti ini fokus sekali menatap wajah itu sambil sesekali mengernyitkan mata ya, supaya bisa dengan jelas melihatnya. Mungkin kalau ukuran waktu ya, pada waktu itu Mbak Adisti menatap wajah itu kira-kira ya lebih kurang 25 menit lah. Kan agak lama juga ya, 20 detik 20 detik, karena Mbak Adisti pingin melihat topeng macam apa yang dipakai AA-nya saat itu. Kok warnanya putih? Karena yang dia tahu bahwa mainan topeng punya AA-nya itu warnanya hijau dan kuning. Nah, saat Mbak Adisti ini menatap wajah itu malah menatap balik. Jadi dia itu menatap balik ke Mbak Adisti dengan raut wajah yang datar. Nggak ketawa, nggak senyum, biasa saja. Jadi kayak wajah datar tanpa ekspresi gitulah. Jadi setelah 20 detik itu Mbak Adisti menatapnya, dalam pikiran Mbak Adisti sebagai anak kecil ya, itu berpikir ini apa ya yang ada di depannya itu. Apakah si AA? Kok bisa-bisanya dia nyari topeng di saat mati lampu gini, cuman buat nakutin Mbak Adisti ini. Dan saat sadar, Mbak Adisti langsung beranjak dari tempat tidur dan berlari ke arah mamanya yang sedang di meja makan. Sambil nggak tahan lagi ya. Jadi Mbak Adisti langsung berteriak, "Mama!" Langsung lari memeluk mamanya yang ada di meja makan. Nah, saat Mbak Adisti ini beranjak dari tempat tidur tadi, wajah itu menoleh dan wajahnya itu mengikuti arahnya Mbak Adisti berlari. Dan entah setelah itu ya nggak tahu lagi ya, karena Mbak Adisti nggak memperhatikan wajah itu, karena saking mungkin kaget dan takutnya Mbak Adisti tadi. Saat memeluk mamanya ini Mbak Adisti merasakan bahwa jantungnya itu berdegup sangat cepat ya. Sampai mamanya bertanya, "Kok kamu nggak tidur?" "Makanya tidurlah, kan jadi aneh-aneh yang ada di pikiran kamu." Itu yang ditanyakan mamanya, dan Mbak Adisti cuma menjawab,
nggak tahu mah, aku nggak mikir aneh-aneh kok, si A itu aja yang resek, jahilin aku terus, sautnya Mbak Adisti. Mamanya hanya mendengarkan sambil mengusap-ngusap dadanya Mbak Adisti ya, karena detak jantungnya kan cepat mungkin ya, mamanya bisa merasakan lah. Dan saat itu mamanya Mbak Adisti hanya diam sambil tatapan dengan nenek, bertatap muka dengan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Kemudian Mbak Adisti dipangku sama mamanya dan duduk bersama di kursi meja makan tersebut. Nah, saat Mbak Adisti pangku di mamanya ini, Mbak Adisti melihat bahwa AA dan Cece-nya itu, sebutan untuk kakak perempuan ya, kan Cece ya. Mereka sedang berlarian kejar-kejar di ruang TV sambil mendengar sesekali papanya berteriak agar mereka berhenti kejar-kejaran. Dan seketika itu Mbak Adisti langsung berpikir, kalau A-nya dan Cece-nya itu sedang di ruang tamu, lalu wajah yang pakai topeng di kamar tadi itu siapa? Mbak Adisti memperhatikan A dan Cece-nya itu dari ruang makan ya. Posisi ruang TV itu memang terlihat dari ruang makan, jadi bisa melihat mereka sedang bercanda dengan jelas lah, walaupun samar karena cahaya yang temaram ya kan, lampu mati. Saat AA dan Cece-nya berlarian bekerja meliling meja makan, aku memperhatikan, maksudnya Mbak Adisti memperhatikan wajah AA-nya yang sama sekali tidak menggunakan topeng. Dan saat Mbak Adisti sedang berpikir dan memikirkan topeng itu, AA-nya menyapa dan bertanya, kenapa tadi teriak, Dis? Dasar penakut sama gelap aja takut. Gitu aja menyapa sambil menjitak kepalanya Mbak Adisti itu. Ternyata Mbak Adisti nggak mengejar dia karena kan masih bingung siapa tadi yang di kamar tuh. Setelah lebih kurang 2 jam ya, akhirnya lampu menyala, listriknya itu menyala. Dan kemudian Mbak Adisti melanjutkan tidurnya, walaupun di pikirannya waktu itu masih bingung gitu loh. Mau bertanya samanya nggak mau, karena apa? Karena yakin sekarang bahwa yang dilihatnya itu adalah bukan AA-nya yang lagi menjahili dia. Sampai esok paginya Mbak Adisti kembali menanyakan hal itu kepada mamanya. Ma, jadi siapa yang tadi malam aku lihat, Ma? Kan bukan AA, ya kan? Mamanya Mbak ini hanya menjawab dengan singkat, paling si AA kali pakai topeng. Udah, jangan ditanya lagi ya. Udah mama bilang supaya nggak jahil lagi sama kamu. Ya tentu saja Mbak Adisti kalau mamanya nggak mau bahas kejadian tadi, mungkin karena mamanya pun juga takut ya, entah nggak tahu. Yang pasti mamanya nggak mau membahas tentang kejadian semalam. Dan semenjak saat itu Mbak Adisti ini mulai bahkan sering melihat hal-hal yang nggak pernah Mbak Adisti pingin lihat. Jadi kayak melihat dunia lain ya, pada itu yang nggak dimau sama Mbak Adisti. Yaitu tadi pengalaman dari Mbak Adisti. Katanya sih masih banyak cita-cita yang lain ya, ditunggu cerita berikutnya ya Mbak Adisti untuk dibacakan di Dongeng Tengah Malam ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa terhibur dari share pengalaman Mbak Adisti. Dan kalau ada yang ingin berbagi pengalaman bisa dikirim ya di email dongengtengahmalam@gmail.com. Terima kasih selalu mendengar cerita Dongeng Tengah Malam, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.